Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Papa dan El. Kali ini Papa dan El akan melanjutkan serial khotbah ucapan-ucapan sulit dalam Alkitab dengan judul Prioritas yang Radikal yang terambil dari Injil Lukas 14 ayat 26 yang berbunyi, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama renungkan sebuah ayat yang mungkin terdengar keras dan sekilas dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan ketakutan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah kasih itu sendiri meminta kita untuk membenci orang yang paling dekat dengan kita? Apakah ini berarti kita harus memutuskan hubungan dengan keluarga kita demi mengikuti Dia? Tentu saja tidak demikian. Untuk memahami makna yang sesungguhnya dari perkataan Yesus ini, kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Yesus sedang berbicara kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Ia ingin mereka memahami betul apa artinya menjadi seorang murid. Mengikut Yesus bukanlah sekedar antusiasme yang sesaat atau ikut-ikutan semata. Mengikut Yesus menuntut sebuah komitmen yang radikal, sebuah perubahan prioritas yang mendasar dalam hidup kita, dan kesetiaan yang mutlak kepadanya. Kata membenci dalam ayat ini menggunakan kata misei yang berasal dari akar kata miseo dalam bahasa Yunani. Dalam konteks Yunani abad pertama, arti dari kata ini tidak selalu berarti perasaan benci yang penuh emosi negatif atau permusuhan, melainkan mencintai kurang dari atau memprioritaskan lebih rendah. Dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, kata yang sama sering digunakan untuk menyatakan perbandingan yang sangat besar. Hal ini mungkin dapat kita bandingkan dengan Matius 10 ayat 37 dengan menggunakan bahasa yang lebih lunak. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kata membenci dalam konteks ini bukanlah berarti memiliki perasaan negatif atau permusuhan terhadap keluarga kita. Yang Yesus maksudkan adalah kasih kepadanya haruslah jauh lebih besar daripada kasih kita kepada siapapun di dunia ini, termasuk keluarga kita sendiri, bahkan nyawa kita sendiri. Yesus sedang mengajarkan tentang prioritas yang tertinggi. Ia harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Ketika kita dihadapkan pada pilihan antara mengikut Kristus dan menyenangkan orang lain, termasuk keluarga kita, atau bahkan menyelamatkan diri sendiri, maka pilihan kita haruslah jelas, Kristus di atas segalanya. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengasihi keluarga kita. Sebaliknya, kasih Kristus harusnya memampukan kita untuk mengasihi mereka dengan lebih tulus dan tanpa pamrih. Namun kasih kita kepada mereka tidak boleh mengalahkan atau menghalangi ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa prioritas ini begitu penting? Karena hanya dengan menempatkan Kristus sebagai yang utama, kita dapat benar-benar mengalami hidup yang penuh dan bermakna. Hanya dengan mengikuti Dia, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, kita dapat menemukan tujuan sejati dari hidup kita di dunia ini dan memperoleh hidup yang kekal di kemudian hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita jujur pada diri sendiri, siapa atau apa yang saat ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah Kristus benar-benar menduduki tahta tertinggi di hati kita? Atau adakah hal lain yang lebih kita takuti kehilangannya daripada kehilangan persekutuan dengan Tuhan? Yesus tidak meminta kita untuk membenci keluarga, tetapi Ia menantang kita untuk menguji kedalaman kasih kita kepadanya. Ia ingin kita memiliki keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada di antara kita yang merasa berat untuk melakukan ini. Mungkin ada rasa takut atau akan penolakan, kesepian atau bahkan kehilangan. Namun ingatlah akan janji Yesus dalam Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26 memang menantang. Tetapi di dalamnya terkandung kebenaran yang membebaskan. Ia tidak meminta kita untuk membenci dalam hati secara negatif, tetapi untuk menetapkan prioritas yang benar dalam hidup kita,
marilah kita merenungkan kembali siapa atau apa yang saat ini menduduki tempat pertama dalam hati kita. Apakah kasih kita kepada Kristus benar-benar melampaui segala kasih yang lain? Apakah kita siap melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikutinya dengan setia? Ingatlah, harga untuk menjadi murid Kristus memang tinggi, tetapi upah yang kita terima jauh lebih besar dan kekal. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hati yang sepenuhnya tertuju kepada Kristus, sehingga kita dapat menjadi murid-muridnya yang sejati dan membawa dampak bagi kerajaan Allah. Amin. Jadi sekian dulu firman bersama Papa dan El untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.